Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang fungsi nilai mutlak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, nomor absen 21. Nama saya Nur Aida, nomor absen 12. Nama saya Zaidah Fiana, nomor absen 35. Nama saya Dian Rahmatun, nomor absen 7. Nama saya Satria Budi Caksono, nomor absen 31. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nilai mutlak. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu konsep nilai mutlak? Nah, jadi konsep nilai mutlak merupakan nilai suatu bilangan real tanpa adanya tanda positif atau negatif. Secara simbolis, nilai mutlak disimbolkan dengan nilai mutlak X. Secara definisi, nilai mutlak didefinisikan sebagai X jika X lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Secara rumus, definisi nilai mutlak dapat dituliskan sebagai berikut. Nilai mutlak X untuk X jika X lebih dari sama dengan 0, untuk min X jika X kurang dari 0. Nah, rumus tersebut dapat dibaca sebagai nilai mutlak dari suatu bilangan positif 0 merupakan bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif merupakan lawan dari bilangan itu tersebut. Nah, jadi apakah teman-teman sudah paham apa itu konsep nilai mutlak? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah jarak. Nah, kalau misalnya ada seorang ibu sedang berada di dalam rumah, tapi rumah ibu dikelilingi oleh beberapa tempat nih. Nah, kalau misalnya rumah ibu di sebelah sini, kemudian sejauh 4 meter dari rumah ibu ke arah timur, maka ada sebuah pasar. Jika ke arah utara sejauh 3 meter, maka ibu akan membuka sekolah. Kemudian jika ibu berjalan ke arah selatan sejauh 5 meter, maka ada perpustakaan. Kemudian jika ibu berjalan ke arah barat sejauh 5 meter, maka akan ada salon. Nah, kalau misalnya ibu ditanya nih, jarak dari rumah menuju salon berapa meter? Tidak mungkin kan ibu akan menjawab minus 6 meter. Maka dari itu, jarak didefinisikan sebagai nilai mutlak karena tidak mungkin suatu jarak akan memiliki nilai minus. Kemudian konsep nilai mutlak yang kedua adalah umur. Nah, kalau misalnya ada bayi di dalam kandungan, sementara 2 bulan lagi akan lahir, tidak mungkin kan kalau kita bilang adalah umur bayi dalam kandungan minus 3 bulan. Maka dari itu kita biasanya akan menyebutnya dalam umur kandungannya. Misalnya 7 bulan lagi bayi tersebut akan lahir, atau 2 bulan lagi bayi tersebut akan lahir. Maka dari itu umur juga termasuk dalam konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari karena umur tidak mungkin minus. Untuk para pecinta K-pop atau Korea nih, kalau misalnya di Korea kan bayi baru lahir umurnya 1 tahun. Maka dari itu, kalau misalnya kamu saat ini umurnya 15 tahun, maka di Korea umur kamu adalah 18 tahun. Menarik bukan? Tentunya menarik. Nah, sekian mengenai konsep dari nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami konsep dasar dan sifat-sifat nilai mutlak, selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak dapat didefinisikan sebagai mutlak X jika untuk X jika X lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Agar lebih memahami materi fungsi nilai mutlak, mari kita coba menyelesaikan soal satu. Diketahui X sama dengan mutlak 2X plus 8, gambarlah grafik fungsinya. Angka pertama adalah mencari titik X. Untuk 2X plus 8, jika 2X plus 8 lebih dari sama dengan 0, maka dapat diperoleh X lebih dari sama dengan 4. Untuk min 2X min 8 kurang dari 0, maka dapat diperoleh X kurang dari 4. Angka-angka menambah grafik fungsi nilai mutlak ada 3. Yang pertama, yaitu tentukan titik potong sebuah X dan sebuah Y. Yang kedua, tentukan titik bantu. Dan yang ketiga, masukkan titik bantu ke dalam koordinat. Yang pertama adalah menentukan titik potong sebuah X dan sebuah Y. Untuk menentukan sebuah X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Ingatlah bahwa Fx itu sama dengan Y. Jadi yang pertama kita tulis persamaannya.
maka dapat diperoleh X sama dengan min 4 dan memperoleh titik min 4,0. Selanjutnya untuk menentukan sumbu Y, syaratnya adalah X nya sama dengan 0. Maka dapat diperoleh Y sama dengan 8 dan titik 0,8. Langkah kedua adalah menentukan titik batu. Untuk X lebih dari sama dengan min 4, kita dapat mengambil titik min 1, min 2, dan min 3. Untuk X kurang dari min 4, kita dapat mengambil titik min 5, min 6, dan min 7. Untuk menghitung nilai dari titik min 3, yaitu menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 8. Lalu kita masukkan min 3 ke dalam persamaan. Maka dapat diperoleh Y sama dengan 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita menentukan nilai min 5 dari persamaan yang kedua, yaitu min 2x min 8. Kita masukkan min 5 ke dalam persamaan. Maka dapat diperoleh Y sama dengan 2. Untuk langkah yang terakhir yaitu masukkan titik batu ke dalam koordinat. Yang pertama kita masukkan titik potong terhadap sumbu X, yaitu min 4,0. Lalu masukkan nilai titik batu yang pertama dan seterusnya. Lalu kita juga masukkan nilai dari X kurang dari 4. Lalu tarik garis menggunakan penggaris. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Mudah kan? Oke, lanjut soal yang kedua, yaitu diketahui Fx sama dengan mutlak X plus 2 kemudian grafik rumusnya. Sama seperti soal yang pertama-tama kita harus mencari nilai X yang terlebih dahulu. Untuk X plus 2, jika X plus 2 lebih dari sama dengan 0, maka diperoleh X lebih dari sama dengan min 2. Sedangkan untuk min X plus 2, jika min X min 2 kurang dari 0, maka diperoleh X kurang dari min 2. Selanjutnya adalah lama-lama untuk menentukan grafiknya. Itu yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dari sumbu Y. Karena Fx itu sama dengan Y dan titik potong sumbu X Y itu sama dengan 0, maka diperoleh 0 sama dengan X plus 2, sehingga X sama dengan min 2. Oke, selanjutnya yaitu di sumbu X. Dalam sumbu X itu X itu sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 0 plus 2. Y sama dengan 2.
Oke, jadi titik potong sumbu X itu min 2, dan untuk titik potong sumbu B itu 0,2. Oke, selanjutnya kita mencari titik bentuk. Di sumbu X ini kan sudah ketemu tadi di sini 2, terus di sini 0. Nah, selanjutnya kita mencari sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sumbu X-nya ini yang menjadi X lebih besar sama dengan min 2 itu ada min 1, 0, dan 1. Nah, untuk X yang kurang dari min 2 ini ada min 3, min 4, dan min 5. Selanjutnya kita mencari sumbu ini menggunakan rumus yang di atas tadi. Untuk mencari yang X lebih dari atau sama dengan min 2 itu menggunakan rumus B sama dengan X plus 2. X-nya itu kita ambil salah satu contoh misalnya min 1. Nah, B sama dengan X-nya dimasukin min 1 plus 2 sama dengan 1. Jadi dapat diperoleh Y-nya itu 1. Nah, terus untuk yang X kurang dari min 2 kita menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan X min 2 kurang dari 0. Terus Y sama dengan, kita misal ambil contoh yang min 3 aja. Kita masukin min 3. Ini 2 menambahkan jadi plus 3 kurang 2 jadi sama dengan 1. Jadi dapat diperoleh sumbu Y-nya itu adalah 1 dan seterusnya. Nah, trik bantunya sudah ditemukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita menentukan grafiknya. Memasukkan nilai-nilai tadi ke dalam grafik. Yang pertama ada 1,3, terus 0,3, 1,1, ini 2,0, 3,1. Kemudian ada fungsi nilai mutlak dari fx, x plus 2. Terima kasih. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata fungsi nilai mutlak bisa didapat dalam kiriman tadi loh. Untuk contohnya nih, ada soal laporan data yang merupakan salah satu menyelesaikan soal matematika adalah 5 menit. Setelah waktu wajar soal dicepat atau bilangan 6 menit dalam laporan data. Tulislah sebuah bersamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan bersama itu untuk menentukan waktu cepat dalam penerapannya. Penyelesaiannya adalah, misalkan catatan waktu mahasiswa adalah X-nya. Kemudian, karena catatan waktu mahasiswa misalnya kecepatan tahun tidak dalam sedikit laporan data, itu kemudian jangan namanya waktu yang lebih negatif, maka model dalam hidup bersama nilai utamanya adalah sebagai berikut. Lagi min 5 sama dengan 62. Untuk menentukan waktu tercepat dalam penerapannya, kita tinggal menyelesaikan proses samaan yang kita tersebut. Kuadrat kedua adalah untuk menyamakan dengan benar, sehingga diperoleh sebagai berikut.
Kita jabarkan dari persamaan ini yaitu menjadi nah, dari sebuah data tersebut diperoleh persamaan x kuadrat dan 10 x plus 20 sama dengan 0. Kemudian kita cari apakah persamaan dari ini yaitu x sehingga dikatakan bahwa x sama dengan 3 atau x sama dengan 7. Untuk menentukan waktu tercepat dalam keterangannya, kita masukkan x ini ke dalam persamaan, yaitu yang pertama untuk x sama dengan 3 masukkan ke dalam persamaan x min 5 sama dengan 2. Kita masukkan x nya yaitu 3, 5 sama dengan 2. Nah, kita terima adalah 2. Nah, nilai mutlak dari 2 adalah 2, sehingga pada tadi kita benar. Kemudian untuk x sama dengan 7 kalau sama dalam persamaan x ini 5 sama dengan 2, x yang pada adalah 7, ini 5 sama dengan 2, x ini 5 adalah 2. Nah, untuk x sama dengan 7 dan fungsinya adalah 2 adalah ini benar, sehingga dikurangin kesimpulan bahwa waktu tercepat pemeriksaan siswa adalah 7 menit dan waktu pertamanya adalah 7 menit. Nah, sekian untuk pembahasan contoh penerapan fungsi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Sudah dipahami kan? Nah, jadi demikian video pembahasan mengenai fungsi nilai mutlak. Sekarang gimana nih? Teman-teman udah paham kan? Sekian untuk videonya, jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum.